bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Kira-kira betul nggak tuh kata-kata? Bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Lukman, bener nggak? Mungkin untuk memberikan motivasi. Pedro ngantuk. Tahajudnya berapa rakaat? 20 rakaat ya? Pedro, sering lihat selebaran di spanduk-spanduk itu kalau mau Idul Fitri, bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Itu mungkin tujuan memberikan motivasi. Tapi saya pikir kayaknya ada yang salah. Salahnya apa? Dia ngajarin orang mengalihkan niat bukan zakat karena Allah itu, tapi zakat karena ingin mendapatkan motor, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan umroh misalnya. Itu nggak bagus begitu. Ya zakat lillahi ta'ala sudah, bukan ingin mendapatkan iming-iming kan. Makanya syirik dibagi dua. Ada asyirku fil akidah, ada asyirku fil ibadah itu ya. Apa dan? Asyirku fil akidah, ada asyirku fil ibadah. Syirik dalam akidah apa contohnya? Nih, di depan ada pohon besar. Ada pohon besar ya. Antum tiap hari bikin sesajen. Motong kambing, bukan kambing, ayam hitam. Kemudian darahnya antum masukin ke gelas. Di situ ada gorengan atau ada apa? Ada kopi, rokok. Antum simpen tiap pagi dengan keyakinan bahwa pohon besar ini memberikan kekuatan kepada antum. Pohon besar ini memberikan rezeki kepada antum. Pohon besar ini memberikan keamanan terhadap antum. Padahal yang memberikan keamanan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kekuatan, la haula wala quwata illa billah kan? Hanya Allah. Tapi antum menandingkan Allah dengan pohon besar ini. Itu namanya asyirku fil akidah itu. Makanya para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma huwa syirk?" Itu dalam riwayat Imam An-Nasai. Nabi menjawab, asyirku anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka itu. Lil, ulangi Lil. Asyirku anta ja'ala, lanjut, lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ulang. Laksmen. Mantap. Rehan, asyirku. Oke, apa artinya? Anta ja'ala lillah, engkau menjadikan Allah niddan sebagai tandingan. Wa huwa khalaqaka. Jadi pohon besar ini antum tandingkan dengan Allah. Makanya tidak ada yang paling Allah cemburu dari hambanya selain hamba itu melakukan kemaksiatan terhadap Allah kan? Pembangkangan. Seharusnya taat kepada Allah, tapi malah taatnya kepada yang lain. Atau antum punya cincin. Cincin, ada yang suka cincin? Batu akik. Antum pakai, antum yakini batu akik ini menjaga keselamatan antum. Saya kalau nggak pakai batu ini mungkin celaka. Nah, punya keyakinan begitu. Itu namanya asyirku fil akidah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang kedua, asyirku fil ibadah. Apa itu? Maknanya apa? Asyirku fil ibadah itu. Sarful ibadah li ghairillah, atau sarful ibadah ila ghairil ma'bud. Ayo bareng-bareng. Sarful ibadah ila ghairil ma'bud.
Lil, ulangi Lil. Artinya apa? Sorful ibadah, mengalihkan ibadah ila ghairillah atau ila ghairil ma'bud, kepada selain Allah. Datang ke masjid bukan lillah tetapi liyuqala ta'i'un, agar dikatakan orang sebagai ahli ketaatan, agar dikatakan orang sebagai ahli masjid. Antum baca Quran lillah apa liyuqala qari'un? Misalnya ingin dikatakan orang, dianggap orang sebagai ahli dalam membaca Al-Quran, ibadah, tapi niatnya bukan lillah kan, agar dikatakan orang sebagai yang ahli dalam Al-Quran. Itu syirik tapi dalam ibadah. Kalau mau zakat fitri itu seringkali ada selebaran. Tahu selebaran? Spanduk. Bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Kira-kira betul nggak tuh kata-kata? Bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Lukman, bener nggak? Mungkin untuk memberikan motivasi. Pedro ngantuk. Tahajudnya berapa rakaat? 20 rakaat ya? Pedro, sering lihat selebaran di spanduk-spanduk itu kalau mau Idul Fitri, bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Itu mungkin tujuan memberikan motivasi. Tapi saya pikir kayaknya ada yang salah. Salahnya apa? Dia ngajarin orang mengalihkan niat bukan zakat karena Allah itu, tapi zakat karena ingin mendapatkan motor, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan umroh misalnya. Itu nggak bagus begitu. Ya zakat lillahi ta'ala sudah, bukan ingin mendapatkan iming-iming kan. Itu boleh jadi masuk asyirku fil ibadah, itu syirik dalam ibadah. Makanya ada dalam Sahih Muslim itu, ketika siapa? Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, haditsna ma sami'tahu min Rasulillah." Tolong kasih tahu kami apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah rajulun ustusyhida itu. Jadi Nabi pernah mengatakan nanti di akhirat itu orang yang pertama kali disidang adalah orang yang mati syahid. Kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat, anugerah-anugerah karunia yang pernah diberikan Allah di dunia. Madza fa'alta fid dunya? Ditanya oleh Allah. Apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya berperang di jalanmu. Karenamu bohong, kata Allah. Kadzabta. Engkau berperang bukan di jalanku, bukan karena aku, tetapi liyuqala jari'un. Hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang pemberani. Dilemparkan ke dalam neraka. Padahal matinya mati syahid. Hanya karena salah niat. Maka antum kalau baca di kitab-kitab para ulama, rata-rata di awal itu hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu ngajarin biar kita tajdid an-niyah. Namanya setan itu kan gak suka dengan kebaikan kan. Antum belajar begini ngantuk nih, setan ganggu itu. Orang belajar ini kan didoakan oleh semua makhluk. Sampai ikan yang ada di lautan terdalam itu mintain istighfar buat antum itu. Tapi kan setan gak mau. Udah ngantuk aja, ngantuk aja, ngantuk aja. Kan begitu. Mulia orang belajar. Ini karena salah niat, mungkin dibisiki setan juga itu. Dilemparkan ke dalam neraka. Panggil lagi ulama, panggil lagi ahli Quran, panggil lagi orang yang dermawan. Tiga-tiganya dimasukkan ke dalam neraka. Karena satu, liyuqala alimun. Kalau ngajar ingin dianggap orang sebagai orang alim, lempar ke dalam neraka. Yang satu, ahli baca Quran. Kalau baca, ngajarin Quran, ingin dianggap orang sebagai liyuqala qari'un. Yang satu, liyuqala jawadun.
Hanya ingin dikatakan orang sebagai orang yang ahli dalam membaca Quran dan orang yang dermawan. Itu syirik dalam ibadah itu. Hati-hati. Nah, Nabi itu nanemin dakwah di Mekah itu memperkokoh tauhid. Bagaimana mereka al-arifuna billah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya.